Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini ya untuk berdiskusi mengenai filsafat politik dari Plato. Ya sebenarnya bagian tugas saya itu minggu kemarin, cuma karena minggu kemarin itu saya berhalangan karena sakit. Ya saya minta izin sama Mas Aang dan Mas Fatih untuk ditunda minggu depannya. Jadi untuk kali ini kita coba akan berdiskusi mengenai filsafat Plato. Ya, mengenai Plato. Kita tahu sendiri Plato itu adalah salah satu filsuf dari Yunani, merupakan murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Plato itu sebenarnya nama julukan ya, nama aslinya itu adalah Aristoteles, karena Plato itu punya badan yang besar, kemudian juga pada masa mudanya beliau itu adalah seorang pegulat, maka diberi julukan Plato. Nah, itu latar belakang dari kehidupan Plato. Nah, Plato ini merupakan anak dari Ariston dan ibunya bernama Perstion. Ya, Plato merupakan orang yang tumbuh dan besar di keluarga bangsawan, keluarga aristokrat. Jadi pada saat itu kehidupan Plato memang besar di keluarga bangsawan dan keluarga politikus. Saat ini kita akan mencoba membahas berdiskusi tentang bukunya Plato, judulnya itu Republik. Yang ini merupakan buku penggagas bagaimana negara ideal menurut Plato itu sendiri. Singkat saja ya. Ya, negara ideal menurut Plato. Ya. Dalam negara ideal menurut Plato itu haruslah terdiri dari 3 kelas. Yang pertama itu guardian atau wali, bisa dikatakan sebagai pemimpin. Kemudian juga yang kedua itu kelas penjaga atau prajurit. Yang terakhir itu adalah masyarakat, di mana masyarakat ini merupakan sub-sub kelas. Nah, dari 3 elemen ini, guardian sebagai ada pemimpin, penjaga atau prajurit, yang kedua itu penjaga atau prajurit, dan yang ketiga itu adalah dari golongan masyarakat, sub kelas. Nah, jadi dalam negara ideal Plato mengatakan bahwasanya negara ideal ya itu haruslah dipimpin oleh seorang filsuf, atau paling tidak raja itu harus menguasai filsafat. Makanya kemudian Plato menganggap bahwasanya bentuk negara paling ideal itu adalah aristokrasi. Aristokrasi adalah bentuk negara yang dipimpin oleh seorang filsuf. Dalam bukunya yang berjudul Republik, Plato itu membagi jenis negara menjadi
6. Yang pertama itu aristokrasi. Kemudian yang kedua itu ada demokrasi. Yang ketiga itu ada demokrasi. Kemudian maaf bukan 6. Kalau dasar itu ada 5 ya. Ada aristokrasi, demokrasi, ada demokrasi, kemudian satu lagi itu kalau tidak salah tirani ya. Aristokrasi, demokrasi, kemudian tirani. Saya nggak lupa juga sebenarnya ini ada 5 kalau tidak salah. Satu lagi ini oligarki, maaf. Ini oligarki. Kemudian demokrasi. Kemudian ada tirani. Kalau aristokrasi itu kita tahu sendiri bahwasanya suatu negara itu akan menjadi suatu negara ideal jika pemimpinnya adalah seorang filsuf atau menguasai filsafat. Kalau demokrasi ini adalah negara yang tujuannya untuk kemasyuran atau menjadi suatu negara yang dikenal luas oleh masyarakat. Kalau oligarki ini berdasarkan pada banyaknya harta atau kekayaan. Kalau demokrasi sistem kebebasan. Nah, kalau tirani ini lebih mengarah pada apa istilahnya? Kerajaan, keturunan. Bukan kerajaan, bukan keturunan. Tirani ini lebih apa istilahnya itu? Penindasan. Maka kemudian Plato menganggap bahwasanya negara ideal terbaik itu adalah aristokrasi. Aristokrasi ini pemimpinnya harus tahu filsafat atau menguasai atau seorang filsuf. Jadi ketika suatu negara itu berdasarkan pada aristokrasi, diharapkan pemimpin yang menguasai filsuf itu akan melahirkan yang namanya kebajikan. Kebajikan akan melahirkan kedamaian. Nah, ini yang diharapkan oleh Plato. Jadi ketika seorang filsuf menjabat sebagai pemimpin atau pemimpin bisa menguasai ilmu-ilmu filsafat, maka diharapkan dari ilmu tersebut akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang melahirkan pada kebajikan. Kebajikan kemudian akan menciptakan kedamaian. Ini yang diharapkan oleh Plato sebenarnya. Nah, yang kedua, Plato menganggap bahwasanya sistem demokrasi itu merupakan bentuk negara ideal terbaik setelah aristokrasi. Nah, ini kalau aristokrasi ini ada di bukunya yang berjudul Republik, sedangkan demokrasi ini ada di buku Plato judulnya The Law atau hukum. Jadi pada buku Republik, Plato mengatakan bahwasanya aristokrasi adalah sistem suatu negara yang paling ideal jika diterapkan pada masyarakat atau suatu negara. Aristokrasi pemimpinnya adalah suatu filsuf atau raja menguasai filsafat, melahirkan suatu kebajikan, dan pemikiran-pemikiran tersebut kemudian akan melahirkan namanya kedamaian. Nah, ini yang diharapkan oleh Plato sebagaimana bentuk dari suatu negara yang ideal. Kemudian kalau kita bahas kelas-kelas sosialnya, ada guardian atau wali yang tadi kita bahas. Kemudian yang kedua itu ada penjaga atau prajurit.
tidak ada kelas-kelas sosial masyarakat. Jadi ketika suatu pemimpin itu bisa menguasai filsafat, maka segala keputusan yang dilakukan oleh para guardian, wali atau pemimpin itu akan menciptakan suatu kepentingan atau keputusan yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu. Nah, ini yang diharapkan oleh Plato. Kemudian tugas dari seorang penjaga atau prajurit. Nah, tugas dari seorang penjaga atau prajurit itu adalah menjaga stabilitas atau keamanan dari suatu negara. Nah, sedangkan kelas sosial ini akan terdiri dari sub-sub kelas. Misalnya begini. Dalam sub-sub kelas yang diinginkan oleh Plato, anggaplah ya, sub-sub kelasnya itu adalah para perajin, kemudian juga petani, kemudian selain perajin dan petani itu dicontohkan oleh Plato adalah tukang kayu. Jadi dalam konsep Plato itu sendiri dalam negara ideal, setiap sub-sub kelas itu memiliki fungsi untuk mengerjakan ataupun menciptakan produk sesuai dengan kemampuannya. Jadi ya, misalnya seorang petani sudah petani saja, seorang perajin dia menciptakan kerajinan saja, seorang tukang kayu dia akan menciptakan bagian-bagian rumah atau kayu-kayu yang berkualitas. Nah, ini yang diharapkan oleh Plato. Jadi dalam sub-sub kelas ini mereka harus bekerja sesuai dengan bidang atau profesi yang mereka tekuni. Nah, ini negara ideal menurut Plato. Jadi ada guardian, kemudian ada penjaga atau prajurit sebagai penjaga suatu negara, stabilitas negara. Kemudian ada sub kelas. Sub kelas ini contohkan perajin, petani, kemudian tukang kayu. Mereka harus bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tidak boleh bekerja di luar kemampuannya. Jadi ketika suatu sub kelas itu melakukan pekerjaan dengan sesuai bidangnya masing-masing, maka akan melahirkan yang namanya hasil yang kompeten, kemudian juga berkualitas. Karena mereka hanya fokus pada bidangnya masing-masing. Nah, ini negara ideal yang diinginkan oleh Plato. Dari guardian, kemudian ada prajurit, dan ada sub kelas masyarakat di golongan bawah yang bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian pengantar dari saya. Nanti kita coba akan membahas dan mengembangkan teori dari Plato itu sendiri mengenai negara-negara ideal. Selebihnya saya akan kembalikan pada kawan-kawan semua. Silakan. Lanjut apa ada diskusi tanya jawab. Karena saya orangnya seperti disuruh oleh guru saya untuk
tidak banyak membicarakan tentang politik. Ini dalam hal ini saya ngekor saja. Genteng jalan nganu bisa lihat. Demannya mah. Ya, Pak. Jadi apa namanya? Plato ini sebenarnya kan tidak setuju dengan konsep demokrasi. Tapi demokrasi yang bagaimana itu perlu ditafsirkan lagi. Karena makna demokrasi di zamannya Plato itu akan berbeda dengan makna demokrasi yang ada saat ini. Mengapa demokrasi demokrasi itu tidak disetujui sebagai sebuah sistem perpolitikan yang ideal? Benar kata Mas Septian bahwa untuk menciptakan kompetensi dan kualitas di bidang masing-masing. Selain itu ada juga alasan yang lebih menarik mengapa Plato menolak terhadap demokrasi. Karena suara rakyat, pekerja kasar itu tidak boleh disamakan dengan suara seorang profesor dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh suara rakyat itu dihitung sama dengan suara guardian, kelompok guardian. Itu sebenarnya yang alasan utamanya. Jadi untuk diaplikasikan untuk dalam konteks saat ini nampaknya demokrasi macam apa yang Plato tolak dan bagaimana bentuk-bentuk penolakannya itu juga perlu diperjelas. Mungkin itu saja bisa. Ya, silakan yang lain. Proy. Direkam anjing. Ya, begini Mas ya. Penolakan dari Plato terhadap demokrasi itu sebenarnya merupakan bentuk kekecewaan ketika gurunya yang bernama Socrates itu dihukum mati. Pada saat itu pemerintahan di Athena merupakan pemerintahan yang demokratis. Socrates itu dituding mencemari pemikiran remaja atau anak muda di Athena pada saat itu. Dengan pemikiran Socrates oleh pemerintah demokrasi pada saat itu, Socrates dijatuhi hukuman mati. Kalau tidak salah yang saya baca itu diminta untuk minum racun. Nah, itu yang membuat Plato akhirnya menolak terhadap sistem demokrasi di Athena pada saat itu. Mungkin ya memang beda kalau kita bandingkan dengan demokrasi kita sekarang ya. Karena pada saat itu landasan dari Plato sebenarnya merupakan kecewaan ketika gurunya yang bernama Socrates itu dihukum mati oleh pemerintahan Athena yang pemerintahan demokrasi Athena pada saat itu. Jadi pada dasarnya demokrasi yang ditolak oleh Plato itu selain itu ada juga satu lagi. Pada saat itu Athena kalah perang. Kalau pada perang dengan siapa? Dengan negara mana? Memang pada saat itu kalah perang karena sistem demokrasi yang bobrok. Dari segi pemerintahan, kemudian pemimpin dan masyarakat pada saat itu, demokrasi di Athena itu membuat Athena menjadi takut perang. Jadi ada dua alasan mengapa Plato menolak pada sistem demokrasi Athena pada saat itu. Pertama karena memang dasar dari gurunya yang dihukum mati oleh pemerintah Athena. Kemudian yang kedua karena demokrasi Athena itu membuat Athena kalah perang. Saya lupa dengan negara siapa yang ada sebenarnya di sini. Ya kalah perang, akhirnya membuat Athena itu bukan mau kemunduran ya, tapi sebenarnya menyatukan martabat Athena itu. Ya silakan yang lain, kawan-kawan.
masih bingung konsep yang ditawarkan apa nih? Konsep tentang penolakan dari Plato tentang demokrasi. Nah, cuma kalau kita apa ya, demokrasi yang ada di Indonesia itu kan dari rakyat demi rakyat untuk rakyat. Cuma kalau saya tuh melihatnya demokrasi yang ada di Indonesia itu bukan sepenuhnya yang dari rakyat untuk rakyat. Kayaknya itu apa ya, dari rakyat untuk apa yang pertama itu untuk pelatihan kayak gitu. Apakah mungkin konsep apa yang ditolak Plato itu ke situ, Pak? Langsung dijawab. Ya, sebenarnya konsep demokrasi yang ditolak Plato itu bukan pada guardiannya ya. Yang saya baca dari beberapa literatur itu konsep yang ditolak oleh Plato karena pada saat itu demokrasinya masih belum berjalan dengan baik. Kemudian juga banyak sekali bentuk kesewenang-wenangan di Athena pada saat itu yang membuat akhirnya sistem demokrasi di Athena itu menjadi tidak berjalan dengan lancar, sehingga mengakibatkan banyak sekali kerusuhan yang mengakibatkan Athena itu menjadi jatuh perang dengan negara lain. Mungkin saya sebagai book dekdok ya mau bertanya, Mas. Jadi kalau melihat dari pembahasan tadi yang disampaikan, saya langsung teringat sama tokoh idola saya dari kecil, pembantai Mas Hitler ya. Itu tokoh idola saya. Dan sepertinya ada kesamaan pemikiran antara beliau-beliau mengenai kasus penolakan terhadap konsep demokrasi. Dengan alasan yang disampaikan tadi oleh Kak Nurek bahwa memang beda. Suara singa tidak boleh disamakan dengan suara domba-domba ya, Mas. Karena kalau domba-domba biasanya identik dengan Kristen. Tapi Hitler anti Yahudi ya, bukan Kristen ya. Jadi, dan memang itu sebenarnya kalau dalam kasus kita melihat kepada ranah objektif memang harusnya seperti itu ya. Karena kita melihat dari sistem demokrasi kita, terutama dalam demokrasi bermedia sosial, dengan nyinyiran para netizen dan lain sebagainya, kita akan melihat bahwa konsep demokrasi yang menyamaratakan suara antara orang-orang yang bermulut netizen dengan bermulut profesor jelas beda banget ya. Sampai Tempo harus membuat pencari fakta untuk menyisir dari omongan-omongan netizen yang tidak benar itu. Dan ini tertuang paling jelas tadi disampaikan oleh Kak Septian, bagaimana Plato memberikan subkelas di tataran masyarakat itu, bahwa katanya fungsi masyarakat itu terbagi sesuai dengan spesialisasi mereka dalam melakukan produksi lah kalau dalam bahasa ekonomi. Jadi kalau kita memilih ini, sudah kita tekunin itu sehidup semati lah. Biar ada asas spesialisasi dan menjadikan dengan itu sendirinya ya, dengan tidak merambah kepada ranah yang melebar, menjadikan apa yang kita produksi menjadi produk yang berkualitas. Cuma saya yang bertanya tentang bagaimana aristokrasi sebagai bentuk dari negara ideal dengan meletakkan hanya kepada pemimpin saja ya. Meskipun kita ketahui bahwa pemimpin itu adalah kepala dan menjadi rujukan atas segalanya dalam sistem kenegaraan. Bagaimana kan kalau tadi cuma negara ideal tidak bertele-tele langsung menjelaskan bahwa negara ideal adalah negara yang dipimpin oleh seorang filosof. Nah, cuma bagaimana negara aristokrasi itu menentukan pemimpin negara di situ? Apakah melalui kerajaan? Kalau demokrasi yang paling jelas kan dan yang paling urgent, bagaimana rakyat umum bisa mengakses kekuasaan melalui politik-politik yang sedikit kotor. Kalau demokrasi kan menghalalkan itu, kotor aja semua negara nggak apa-apa. Kalau aristokrasi apakah hanya orang-orang atas yang diperbolehkan kotor dan masuk neraka? Jadi kalau demokrasi kan seluruhnya wajib masuk neraka gitu, nggak masalah yang mau masuk. Kalau aristokrasi itu bagaimana?
Apakah itu hanya jadi mungkin karena Plato, mungkin ada subjektivitas dari Plato karena dirinya filsuf, dia menghalalkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin negara. Pilih aku seperti itu. Mungkin sekian kan. Iya, konsep negara ideal Plato sebenarnya begini. Plato sendiri mengatakan bahwasanya negara ideal yang dimaksud untuk Plato itu adalah konsep negara kota. Jadi negara kota itu adalah negara yang tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar, kata Plato itu khawatir tidak akan bisa diatur. Kalau terlalu kecil, dikhawatirkan ketika terjadi perang atau penyerangan, itu akan mudah ditaklukkan. Nah itu konsep negara ideal menurut Plato. Jadi kalau diibaratkan konsep negara ideal Plato itu hanya bisa diaplikasikan pada negara-negara yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil secara geografis. Sedangkan pertanyaan tadi tentang aristokrasi ya Plato kan ingin begini, dia itu berharap dalam suatu negara filsuf itu menjadi suatu pemimpin atau pemimpin menguasai filsafat. Orang-orang yang berkompeten di bidangnya itu harus menjadi istilahnya itu pemimpin itu harus berasal dari filsuf atau menguasai filsafat itu sendiri. Dan bisa jadi dengan sistem penunjukan ketika ada orang yang pandai atau ada seorang filsuf yang sekiranya mampu untuk menjadi pemimpin di negara aristokrasi, maka dia yang harus menjadi pemimpin atau guardian. Karena dari filsuf itulah, kata Plato, akan muncul kebajikan. Dari pemikiran filsuf akan muncul kebajikan yang akan membawa kedamaian bagi seluruh lapisan masyarakat itu sendiri, entah pada guardiannya, entah kemudian pada prajurit dan sub-sub kelas yang ada di bawah. Itu yang diinginkan oleh Plato. Jadi sistem penunjukan menjadi salah satu hal yang bisa dijadikan rujukan untuk memilih pemimpin dalam sistem aristokrasi. Menurut saya Plato ini dalam merumuskan suatu negara idealnya terbawa emosi, sehingga dia mempengaruhi dalam pemikirannya, sehingga pemikirannya itu bersifat utopia, nggak jelas. Kalau di lagunya Halloween tuh We Don't in Neverland, hanya ada di alam mimpi saja, yang bisa diaplikasikan. Nah, Plato ini mengkritik terhadap demokrasi yang ada pada waktu itu dengan memunculkan aristokrasi. Aneh menurut saya. Kenapa? Athena itu terkenal dengan filsufnya. Ya, tentunya demokrasi itu banyak orang-orang filsuf daripada situ yang berkecimpung. Nah, anehnya kenapa mau dibuat aristokrasi yang harus dipimpin dengan filsuf, padahal sudah dipimpin dengan filsuf yang ada di situ. Kayak gitu kan aneh. Sehingga apa? Sehingga ya gitu menurut saya itu ada di alam khayalan saja dan tidak bisa diaplikasikan, terutama di negara-negara yang mempunyai bentuk pulau-pulau atau negara kesatuan seperti di Indonesia ini. Kemudian
Lupa. Mungkin ntar lagi ya. Iya. Bisa dijawab dulu sama. Oh, ingat. Oh iya ada. Ingat. Akan geni. Nah, juga perumusan dalam sistemnya aristokrasi ini gimana gitu? Gak jelas juga. Sistemnya itu gimana? Apa langsung ditunjuk? Kamu karena filsuf besar kamu yang jadi pemimpin negara, padahal di bukunya republik. Kembali publik kepada publik. Ini gimana ya? Kan seharusnya demokrasi yang kembali ke republik tersebut. Kenapa ada di dilau kayak gitu? Kan aneh. Ya kayak gitulah. Saya cuma menemukan keanehan Ya, saja. sebenarnya saya ingin mendengar pendapat dari Mas Faidol. Ya, Mas Faidol ini kebetulan kan orang hukum ya. Iya, saya ingin minta pendapat dari Mas Faidol. Oke. Saya amini Kak ya. Silakan Mas Faidol, waktu dan tempat dipersilakan dengan suara yang lantang. Saya bukan pro ke materi, saya ingin bertanya. Apa ya? Tetap suara ya Mas ya. Selesaikan dulu punya ini gimana? Nggak apa. Tapi saya ingin juga pendapat punya ini. Nggak apa. Yang berhak berpendapat, saya tidak berhak karena saya tidak mau. Oh, mau nanya kan? Gantian yang Oh, saya. Jadi saya dijawab aja dulu mungkin karena Mas. Enggak membantu jawaban itu. Oh, mau memberi sanggah. Yang lain. Bukan membantu Mas, menyanggah Mas. Menyanggah, ya. Tidak butuh bantuan ini. Apa itu? Enggak punya 3 opsi. Phone friend, apaan tadi? Lanjut Kak. Sebenarnya ya situasi dan kondisi pada waktu itu di Athena itu kan amburadul, sehingga bertanya tentang profesi kepribadian manusia itu gak jelas. Makanya kan filsuf dalam perspektif Plato itu tidak pernah jauh dari realitas. Ada konsep sederhana sebenarnya, konsep manusia yang ditawarkan oleh Plato. Dia mengklasifikasikan ada 3, 1 kepala, 2 itu dada, dan 3 perut. Kata Plato, kepala itu adalah orang yang pantas memiliki pemimpin. Nah, bisa dibahasakan secara filsuf. Artinya apa? Dia memiliki ide. Nah, yang kedua adalah dada. Dada ini dalam filsafat manusianya Plato ya, dan filsafat sederhananya. Dada ini biasanya diisi oleh prajurit atau penjaga. Dia kalau dalam konsep pendidikan biasanya orang yang memiliki kesetiaan. Artinya punya Hati. ya hati atau apalah, emosional ya, emosional. Lah ini nggak pantas kata Plato menjadi seorang pemimpin, karena yang pantas itu tetap kepala. Dan yang ketiga itu perut. Lah ini adalah orang yang pengusaha, artinya bergelut dalam bidang ekonomi. Lah ini yang kalau ini dikembalikan kepada yang dimaksud republik, ini kembalikan kembali kepada publik. Ini kembalikan kepada profesinya masing-masing. Yang dada jangan jadi kepala, yang kepala jangan menjadi perut kayak gitu. Sehingga demokrasi itu tidak akan hancur. Lah ketika itu antara filsuf, baik politisi dan pengusaha itu sudah campur baur. Anggap kondisinya hari ini, untuk menjadi pemimpin dia menjadi pengusaha saja itu bisa menjadi pemimpin asalkan dia punya modal, kayak gitu. Kayak Donald Trump ya Mas. Ya, dan lain-lain lah. Kalau Donald Trump itu dosa. Tit. Kalau saya enggak, nanti kalau gosip Donald Trump, dosa Donald Trump masuk ke saya. Nggak usah jauh-jauh, sini aja. Iya. Jadi kayak gitu ya. Keinginan Plato sebenarnya seperti itu. Yang dimaksud sehingga muncul tadi apa namanya? Guardian masyarakat. Ada yang dilupakan dari asas pemikiran dari Plato itu tadi 3 tadi. Bahwa manusia itu lepas dari 3. Kenapa? Cuma saya bertanya-tanya, kenapa Plato itu pakai perut gitu, gak pakai yang lain atau kelamin atau apa? Itu pertanyaan sederhana saya dulu ketika saya ada di dalam kelas kampus, karena diajari tentang pemikiran Plato itu. Iya, soalnya di situ ya, mohon maaf, kepala itu diartikan dengan ide, dan dada itu emosional, dan perut itu diartikan dengan suatu nafsu. Saya mikir nggak pakai kelamin gitu ya. Oh iya, harusnya. Tapi enggak. Soalnya kalau nggak makan nggak kuat Nah, dong. makanya. Oh gitu. Konsepnya ke sana. Saya baru menemukan jawaban itu, kegelisahan saya hari ini. Enggak, karena Kan?
Makanya harus dikembalikan pada aristokrasi, bahwasanya inti dari aristokrasi itu artinya kembalikan sesuatu itu pada tempatnya. Intinya itu sebenarnya. Kalau demokrasi itu tidak punya batasan, bagaimana orang itu punya jadi pemimpin. Semuanya bebas kali. Kalau hari ini kalau pakai sistem Indonesia yang penting mencapai ambang batas dan melalui partai kan. Syaratnya kan itu, demokrasi harus melalui partai sebagai evaluasi untuk bahwa ini punya massa kan kayak gitu. Sebenarnya ini yang dikritik oleh Plato dalam demokrasi. Saya kasih contoh. Ada suatu riset seorang profesor Australia, dia aslinya orang Indonesia, lama di Australia, kembali ke Indonesia gitu. Kenapa Indonesia gak maju-maju? Ternyata mahasiswanya yang punya IPK A, B, C, yang A itu akan menjadi guru PNS, akan kembali pada dada. Dan yang B itu akan menjadi seorang pengusaha yang akhirnya nanti punya modal. Nah yang C ini adalah calon-calon pemimpin. Makanya akan selalu ada ketimpangan dalam Gak salah mas, kita. soalnya kalau C dalam bahasa Madura cetak, artinya kepala. Jadi gak salah. Gak salah. Ini riset tahun 2012. Cetak. Saya lupa namanya itu. Bagi saya menarik. Kenapa? Itu dibahas dalam Ikatan Guru Indonesia. Seharusnya polisi itu hormat kepada guru. Karena syarat untuk menjadi polisi itu harus melalui sekolah SMA yang tidak melepas dari guru. Nah, dalam pendidikan di Jepang itu seperti itu. Kalau ada pastorik, dia berprofesi sebagai guru, tiba-tiba ada polisi, seharusnya polisinya itu hormat. Iya. Gak harus ditilang, gak harus. Tapi kalau di kita kan enggak. Tetap yang tertinggi itu adalah tergantung isolasi dan kondisi netizen tadi atau publik. Kalau publik menginginkan mengagung-agungkan seorang pengusaha, dia akan beralih kepada pengusaha. Perut akan menjadi pemimpin, bukan dada dan juga bukan kepala. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kritik dari Plato. Utopia ya. Kenapa saya katakan utopia? Karena ketika itu pada masa itu ya, orang tidak bisa berpikir seperti Plato sudah punya pemikiran seperti itu. Sehingga banyak memang ilmuwan sampai hari ini mengatakan bahwa punya Plato ini utopia. Tapi sebenarnya utopianya itu dulu. Kalau sekarang bagaimana? Sebenarnya ada lagi konsep keadilan Plato. Itu juga perlu dibahas. Kemudian konsep tentang undang-undang. Bagaimana pola merumuskan undang-undang. Makanya Plato itu jor-joran. Jangankan orang yang secara vertikal yang samping temannya, gurunya pun kan dikritisi. Siapa tadi Pak? Gurunya itu? Sokrates. Sokrates kan juga dikritisi dalam pemikiran. Sampai mempertanyakan filsuf itu apa sih filsuf? Ternyata Plato menyumbangkan gagasan bahwa filsuf itu adalah orang yang tidak pernah jauh dari realitas yang ada di sekitarnya. Mudah sebenarnya untuk menjadi filsuf. Artinya ada kepekaan itu, melihat sampah yang sudah dibuang itu sudah filsuf. Tidak harus tinggi-tinggi. Itu dari saya ya, sebelum yang lain mengeluarkan fatwanya. Itu bisa pemain pon. Kemarin. Ya, siapa? Mungkin Siapa dari Mas itu loh, kenapa? Ini mau bertanya, ini kan dulu di Sangke ini kan ya? Negara. Masih belum kan, masih mau diproses. Tidak sampai pada klimaks. Siapa ini bingung ini? Oh iya, silakan Kak Faisal. Yang pertama, saya agak rembang sebenarnya mendefinisikan aristokrasi sebagai seorang pemimpin dengan label. Karena saya sebut gelar misalnya, gelar filsuf itu adalah bentuk seorang pemimpin. Aristokrasi itu adalah bentuk suatu pemerintahan. Dan kalau kita bahas aristokrasi, itu biasanya dipimpin oleh beberapa pihak atau beberapa bangsawan. Dan itu sepertinya tidak dibahas. Makanya saya sebenarnya agak remang mendefinisikan aristokrasi sebagai seorang pemimpin yang memiliki keahlian dalam bidang filsafat. Karena kalau hanya itu kriterianya, maka Machiavelli masuk klasifikasi nomor 1. Karena selain dia pintar, dia juga bisa, dan lemahnya sistem aristokrasi itu
itu dipimpin oleh beberapa pihak atau beberapa bangsawan, menciptakan suatu kedamaian atau suatu kesenangan. Yang tujuan negara menurut Plato, yang saya baca secara sederhana itu menciptakan kesenangan sebanyak mungkin yang ada di masyarakat untuk memutuskan suatu kebijakan sebagai seorang pemimpin dengan adanya beberapa pihak atau bangsawan yang memiliki posisi yang sama kuatnya di sistem pemerintahan. Itu justru bagi saya melemahkan tujuan ini. Jadi sebenarnya aristokrasi apa yang diinginkan Aristoteles? Mekanisme dengan adanya pihak-pihak yang memiliki hegemoni yang sama-sama kuat. Oh, ada yang kedua. Ya itu yang pertama ya, maksudnya aristokrasi seperti apa? Karena agak soalnya misalkan Niccolo Machiavelli, saya sebut sebagai seorang tokoh diktator, maka bentuk pemerintahannya adalah tirani. Itu nyambung. Kalau misalkan aristokrasi yang dipilih, kenapa bentuk pemimpinnya harus filsuf? Karena seorang filsuf untuk memberikan pengaruh kepada kalangan bangsawan itu amat besar sekali untuk menciptakan kedamaian dan kesenangan yang sebanyak-banyaknya di masyarakat. Maka sistem seperti apa yang dimaksud oleh Plato? Dengan definisi yang pemateri sampaikan tadi, agak ambigu saya nyambunginnya, ngambil sungguhnya. Kemudian yang kedua, saya mau nanya tentang hukum. Tadi sudah diklasifikasi beberapa posisi, dan sepertinya itu adalah posisi-posisi yang mutlak ada dalam suatu negara. Kalau misalkan saya tarik dalam bidang hukum, kalau kata Plato itu salah satu tokoh hukum bagi saya, karena dia mengatakan bahwasanya manusia puncak bukan kali, puncak posisi paling tinggi di mana dia sudah memenuhi moral yang ada dalam kehidupannya. Maka puncak dari hukum itu adalah moral bagi saya. Jadi kalau misalkan hukum saya tarik dalam 3 kelas ini, apakah ada suatu equality dulu? Ada suatu kesamaan dalam hukum? Soalnya tadi sudah diklasifikasi, yang paling atas ada pemimpin, bawah, dan tadi juga ada beberapa fungsi yang sangat berbeda untuk diklasifikasi. Apakah equality dulu juga akan diklasifikasi? Ada hukum untuk kalangan pekerja, ada hukum untuk kalangan prajurit, ada hukum untuk kalangan pemimpin, atau ada seperti itu atau seperti apa? Sekian. Oke, mungkin ada yang mau nyanggah dari teman-teman yang lainnya. Karena diskusi ya, sistemnya bukan tanya jawab. Gak ada? Atau Rik, ya Sutian? Ya. Asik. Ya, saya komentari dari Mas Faidol ya. Yang pertama itu pertanyaannya tentang aristokrasi yang seperti apa ini kan oleh Plato ya. Dari beberapa versi yang saya baca, mulai dari Plato, Republik ini sampai dengan beberapa buku yang sudah saya coba kaji, itu memang tidak jelas aristokrasi seperti apa yang diinginkan oleh Plato. Plato hanya mengatakan bahwasanya yang paling pantas untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah filsuf ataupun raja yang memahami atau menguasai ilmu filsafat. Dari ilmu filsafat itulah kemudian Plato menginginkan adanya pemikiran-pemikiran yang melahirkan kebajikan itu sendiri. Dan dari kebajikan itu kemudian akan melakukan kedamaian-kedamaian yang kedamaian itu dirasakan oleh semua golongan kelas, dari guardian, kemudian juga prajurit dan sub-sub kelas yang ada di bawah, di masyarakat bawah. Jadi memang saya sendiri masa kebingungan untuk menentukan apa sih aristokrasinya Plato seperti apa, karena Plato yang mengatakan yang pantas untuk jadi pemimpin itu filsuf. Jadi saya juga merasa bingung akan dibentuk seperti apa, apakah nanti ada lembaga-lembaganya ataukah nanti ada undang-undang yang mendasari dari negara aristokrasi itu sendiri. Dari buku-buku yang saya baca ini saya belum menemukan sebenarnya bentuk seperti apa sih yang dimiliki oleh Plato. Kemudian yang kedua apa tadi? Tentang klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum Mas. Ya. Kalau kita membahas tentang negara ideal Plato ya, tidak pernah lepas dari tiga buku ini. Pertama itu buku Republik. Nah ini buku pertama yang bahas tentang negara ideal. Kemudian yang kedua ini ada baru namanya
statesman, negarawan. Kalau konsepnya negarawan, ya terjemahnya juga negarawan. Yang ketiga ini ada the law. Ya, the law ini yang Republik ini negara ideal. Negara ideal. Konsep negara idealnya Plato. Tapi ini hanya sebatas konsep saja, tidak dikemukakan bagaimana sih negarawan yang baik itu, kemudian hukum-hukum yang harus ada dalam negara ideal itu memang terpisah menjadi 3 buku. Republic, Statesman, kemudian ada satu lagi The Law. Nah, kelemahannya dari 2 buku ini, The Law dan Statesman, itu saya tidak memiliki referensi. Jujur saja saya tidak punya referensi tentang Statesman dan The Law itu sendiri, Mas. Ya. Karena Karena cetak berarti ya. saya kurang tahu tidak dicetak atau tidak ya. Nggak nyampe ke Madura. Ya, buku-buku 2 buku ini saya tidak menemukan sama sekali, Mas. Ya. Ketika saya cari-cari di internet itu yang ada hanya terjemahan dalam bahasa Inggrisnya saja. Ya. Dalam bahasa Indonesia saya tidak menemukan ini. Berarti gak bisa bahasa Inggris ya Mas? Nggak bisa Oh, iya. Gak bisa Liga Apa namanya? Inggris. Aristokrasi ini menjadi saya menjawab ya. Sebenarnya memang nggak ada konsep aristokrasi karena itu adalah murni yang diadopsi oleh Plato itu dari gurunya Socrates. 5 tipe itu sebenarnya adalah konsep Socrates. Yang di aristokrasi, demokrasi gitu kan. Nah, ini dalam buku guru saya ya, karena ini guru politik saya, Ramlan Surbakti ini yang pernah saya jelaskan malam-malam itu. Dia seorang profesor politik di UGM kemudian di Amerika. Itu sebenarnya konsep yang murni punya Socrates, punya guru Plato. Dan di sini dijelaskan rezim aristokrasi ini kenapa kok disebut terbaik? Karena pemerintah atau karena yang memerintah seorang raja yang bijaksana yaitu filsuf tadi ya. Kemudian keadilan itu dianggap akan terwujud dalam tipe rezim aristokrasi sebab setiap kelas dalam masyarakat melakukan fungsi secara maksimal, tidak ada tekanan dan bekerja sama secara harmonis di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Soalnya begini, agak ribet. Soalnya selamanya saya belajar tentang ketatanegaraan misalnya, secara sederhana itu aristokrasi itu terdiri dari pemimpin. Negara itu dipimpin oleh seorang pemimpin dan beberapa pihak, biasanya bangsawan atau teknokrat. Jadi hegemoni suatu pemerintahan itu tidak ada dalam satu pimpinan. Tadi ada pertanyaan yang mendalam dari Mas Faidol tentang konsep aristokrasi Plato ya. Karena tadi klasifikasi dari Mas Septian, seorang pemantik tadi menjelaskan bahwa beberapa pimpinan atau disebut dengan rezim ya. Aristokrasi tadi demokrasi itu sebenarnya konsep murni dari Socrates. Ya mungkin dari gurunya Plato ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa memang kenapa dikatakan terbaik sebab keadilan itu akan terwujud jika dipimpin seorang yang filsuf atau bijaksana yang memiliki akal budi. Dan kemudian kelas dalam masyarakat itu melaksanakan fungsi secara maksimal dan bekerja sama secara harmonis di bawah pemerintahan sang raja yang filsuf tadi. Itu konsep aristokrasi ya, dari yang ditawarkan oleh Plato tidak ubahnya dari Socrates. Maka kalau tadi disebutkan bahwa mencari konsep yang sebenarnya menurut Plato itu bagaimana, bagi saya ketika nggak menemukan berarti sama dengan punya Aristoteles dengan Socrates kan kayak gitu. Itu konsepnya. Lah nanti perihal hari ini sudah termodifikasi, kita diskusikan ya, karena kita kan butuh tipologi yang lebih luas lagi tentang hal ini. Itu dari saya. Silakan